Kurang lebih kita ini sudah 1 bulan membicarakan bermacam-macam manga. Karena kalau kita bicara channel TMM yang sebelumnya, channel ini tuh hanya membahas beberapa manga doang. Lebih umumnya TMM ini mereview satu manga atau merekomendasikan 3 manga sekaligus. Tapi untuk mendapatkan rekomendasi tersebut tentunya aku harus membaca atau memasuki step pembaca dulu untuk melihat ceritanya. Karena aku emang nggak bisa gitu ya asal merekomendasikan hanya berdasarkan genre. Jadi yang menurutku menarik aja yang aku bahas atau yang aku rekomendasikan. Nah, selama ini aku selalu menunggu untuk mendapatkan cerita yang sangat sedih untuk pembacanya. Dan akhirnya aku menemukan sebuah series yang akan membawa kita bernostalgia dengan cerita-cerita sedih saat dulu. Dan yang akan kita bicarakan kali ini adalah manga berjudul Kimi wa Tsukio ni Hikari Kagayaku. Kita bakal lihat seperti apa manga yang satu ini. Kimi wa Tsukio ni Hikari Kagayaku. Dalam bahasa Inggrisnya berjudul Your Sign in the Moonlight Night. Sebenarnya source originalnya itu berasal dari sebuah novel yang ditulis oleh autor bernama Sano Tetsuya dengan ilustrator novel bernama Laundraw. Dan novel ini memenangkan kompetisi novel yang diadakan oleh Kadokawa dan kemudian resmi diterbitkan di MediaWorks Bunko pada tahun 2017. Karena popularitas yang besar, ceritanya ini diadaptasi dalam bentuk manga dengan bantuan autor bernama Matsuse Daichi. Pada tahun 2018, berjalan ongoing hingga 2019 dipublish oleh MediaWorks juga dalam sebuah majalah bernama Da Vinci. Koreksi kalau misalnya aku salah. Kemudian di Oktober 2019 mendapat live action berdurasi 1 jam 42 menit dan menjadi populer di Jepang. Jadi ceritanya ini bener-bener singkat banget. Kalau di novel itu cuma 1 volume, kalau di manga itu cuma 11 chapter. Jadi worth ini nggak buang waktu banyak. Oke, sekarang kita masuk ke cerita manga ini. Manga ini tuh menceritakan seorang siswa laki-laki bernama Takuya Okada, yang di saat hari itu dia dan seluruh teman kelasnya membuat sebuah surat pesan atau surat bersama kepada salah satu teman sekolahnya yang bernama Mamizu Watarase. Hal ini dilakukan karena Mamizu Watarase ini berada di rumah sakit dengan penyakit bernama luminescence dan sudah absen dari sekolah dalam jangka waktu yang cukup lama. Satu persatu menuliskan surat untuk Mamizu Watarase, dan ketika semua surat sudah terkumpul, Kayama, yaitu teman dari Okada, menjadi relawan sebagai orang yang mengantarkan surat kepada Mamizu Watarase. Tapi keesokan harinya, Kayama terkena demam, sehingga dia tidak bisa mengantarkan surat kelasnya kepada si Mamizu. Akhirnya Kayama meminta bantuan Okada untuk mengantarkan surat kepada si Mamizu. Nah, awal pertemuan mereka ini sudah pasti biasa aja, karena Okada ini tidak mengenal Mamizu. Tapi awal pertemuan itu, Okada ini mengatakan jika dia bertemu dengan wanita yang sangat cantik. Di situ Okada memberikan surat kelasnya kepada Mamizu. Tentu saja hal itu ngebuat Mamizu itu bahagia banget. Dan semua itu berlanjut dengan perbincangan antara Okada dan Mamizu. Ketika Okada hendak pulang, Mamizu ini memohon kepada Okada untuk sering mampir atau datang bermain ke rumah sakitnya bersama si Mamizu. Dengan senang hati pun Okada pun menerima permintaannya si Mamizu untuk sering main atau mampir datang ke rumah sakit. Keesokan harinya Okada menemui Mamizu lagi, dan di sana Okada berbincang-bincang dengan Mamizu lagi sampai akhirnya Okada dikejutkan dengan perkataan si Mamizu, yaitu jika Mamizu ini sudah tidak memiliki waktu tersisa dari penyakit yang dia miliki. Dalam garis besar, cepat atau lambat Mamizu akan meninggal. Dari situ Okada ini pulang sambil memasang raut wajah sedih. Dan Okada ini berpikir apa yang harus dia lakukan sebelum kematian si Mamizu Watarase. Dan keesokan harinya Mamizu ini terlihat termenung sendirian, di mana dia ini termenung sambil mencatat di sebuah buku tulis. Okada ini menanyakan tentang apa yang ditulis oleh si Mamizu, dan Mamizu mengatakan jika dirinya menuliskan hal-hal yang dia inginkan sebelum kematiannya datang. Dan di situ akhirnya Okada mengambil keputusan untuk melengkapi semua keinginan Mamizu sebelum Mamizu meninggal. Oke, itu dia premis cerita ini. Aku nggak bakal spoiler seperti apa endingnya, walaupun kalian udah bisa nebak sendiri bakal seperti apa endingnya. Tapi aku bisa janjikan kalian bermacam-macam adegan menarik dalam manga ini. Semua bakal menjadi 11 chapter yang akan menyiksa bagi kita, dimana kita bakal diperlihatkan munculnya rasa cinta antara Mamizu dan Okada, dimana nantinya akan muncul orang ketiga
dan juga munculnya sebuah penolakan, munculnya kebohongan-kebohongan untuk melindungi perasaan, hingga kesedihan sampai memberanikan diri untuk bunuh diri. Intinya semua adegan sedih ini bakal dicampur dalam satu ritme menuju ending bittersweet. Tapi tentu saja, manga ini bakal membawa kita bernostalgia cerita romansa layaknya Your in April atau juga I Want Eat Your Pancreas, dengan sebuah tema anak sekolahan berbau obat-obatan rumah sakit alias mokat. Intinya manga ini akan mengembalikan kita terhadap cerita-cerita sedih tentang anime manga. Tapi tentunya ini bakal dicari banyak orang, karena cerita seperti ini tuh di tahun 2021 sudah sedikit banget, bahkan nggak ada. Mungkin ini salah satu cerita yang akan menambah referensi sedih kalian di tahun 2021. Walaupun manga, novel, dan live actionnya udah lama, tapi ya nggak lama-lama banget sih. Dan menurutku di Indonesia series ini tuh belum cukup dikenal. Jadi kalian ramaikan karena sayang gitu kalau misalnya series ini tuh nggak ada yang tahu. So jadi gimana, apakah kalian penasaran dengan series ini? Jujur aja aku baca ini tuh sampai kena mental, karena kalau konteksnya sedih, aku bakal jadi mellow orangnya. Gara-gara baca manga ini, aku langsung nyebur ke genre-genre gore dan dark gitu, biar nggak kepikiran lagi gitu. Karena capek, setiap cerita sedih pasti bikin susah tidur. Dan ini salah satu cerita yang aku rekomendasikan kepada kalian untuk wajib kalian baca, karena aku yakin ini bakal menjadi salah satu cerita sedih yang bisa aja nantinya populer, walaupun publishnya udah telat gitu kan ya. Tapi ini bisa menjadi populer karena orang-orang baru tahu gitu. Oke, cukup gitu aja. Semoga kalian enjoy dengan konten kali ini. Aku Jen, TMM, see you next video.